Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Walaupun di luar sana ada banyak orang-orang, brother, dia itu bukan Tuhan, dia itu bukan Juru Selamat, dia itu manusia biasa, manusia biasa. Ya, dia hanya utusan. Masa Tuhan mati? Ya, dalam kemanusiaannya dia mati, sebagaimana 1 Petrus 3 ayat 18, tapi dalam ketuhanannya dia bangkit, hidup untuk selamat dari kekal kepada kekal. Dan saya mengatakan kita hanya bisa memasuki pintu sorga itu, masuk ke sorga itu hanya melalui Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Bukan aku ini, tapi maksud saya itu Yesus. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan pilihlah hidup yang kekal itu di dalam Yesus Kristus. Kau akan selamat. Karena dia sudah turun dari surga dan datang ke bumi sebagai penyelamat dan penolong. Dan dia turun ke dalam dunia orang mati, mengambil kunci jurang maut. Dan kemudian mengambil kunci jurang maut dan kerajaan maut. Dan saya mau katakan kepada kita, Tuhan itu Tuhan yang baik. Dan pilih dia dalam hidup ini. Dan saya mengucapkan selamat malam, selamat pagi. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita dalam menjalani aktivitas kita di pagi ini, dari pagi sampai malam nanti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami mendekat kepadamu, Engkau mendekat kepada kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan Yakobus 4 ya, ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Haleluya. Jadi ini saya akan membawakan tema nearer to God, lebih dekat dengan Allah. Jadi ini kalau kita lebih dekat kepada Allah, kita akan memiliki dampak rohani yang sangat luar biasa. Dan ini saya mau katakan kepada kita, kita perlu memiliki 3 hal ini supaya nanti sepak terjang kita di bagian kedua itu akan semakin nyata ya. Karena perlawanan kita itu melawan si setan, si iblis, dan dia tidak ingin kau dekat-dekat dengan Tuhan. Dia ingin engkau sungguh-sungguh lebih dekat kepada Tuhan, karena dia tahu itu sangat berbahaya. Dan itu sebabnya dia akan menggoda engkau. Ya. Dan bagaimana supaya kita bisa mendekat kepada Allah? Dikatakan yang pertama, Allah akan mendekat kepada mereka yang mendekat kepadanya. Jadi kalau kita mendekat, Allah akan mendekat. Kalau kita menjauh, Allah akan menjauh. Kalau kita setia, Allah akan setia. Kalau kita ingkar janji, dia tidak akan pernah ingkar janji. Ya. Jadi ketika Allah mendekat, maka dia akan mendekat. Ketika kita mendekat kepada Allah, dia akan mendekat. Karena itu firman Allah. Mendekatlah kepada Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepada Tuhan selama ia dekat. Haleluya. Jadi kalau sudah dekat, kita tinggal ngomong, Bapak, aku ini butuh. Sama seperti anak-anak itu kan. Kalau anak-anak saya itu, kalau dia ada perlu, kalau enggak kepada mamanya manis-manis ya. Tapi kita enggak begitu.
Karena Bapa tahu hati kita. Dia tidak suka kepura-puraan. Dia tidak suka mulut tipu daya, rayu merayu, dia nggak suka itu. Tapi kalau itu menjadi kebutuhanmu, Tuhan akan jawab itu. Tuhan kan tidak menjawab apa yang menjadi keinginanmu atau apa yang menjadi kemauanmu. Tapi Tuhan akan jawab kalau itu menjadi kebutuhanmu. Seperti satu contoh, kalau engkau tidak punya Roh Kudus, ya minta. Kalau Bapa yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak, apalagi Bapa di surga, dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada orang yang meminta kepadanya. Supaya apa? Engkau kuat. Engkau semakin dibawa oleh Roh Kudus mendekat kepada Bapanya, kepada Bapa di surgawi, kepada Yesus, kepada firman-Nya. Jadi mendekatlah kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa. Saya ingat saja kalau tangan ini, ya saya akan ingat selalu dalam Yesaya 59 ayat yang ketiga. Ketika Daud mau mendirikan bait Allah, tangannya penuh dengan darah itu kan. Jadi Yesaya 59 ayat 3a itu dikatakan di sana bahwa tanganmu penuh dengan darah, jarimu penuh dengan kejahatan. Itu sebabnya dikatakan tahirkan tangan. Tangan ini bisa mencuri, tangan ini bisa nabok orang, kaki, mulut. Saya nabok anak saya pernah, tapi nabok pantatnya. Ya. Nabok istri nggak pernah. Hampir 30 tahun menikah. Karena saya tahu itu teman teman ahli waris ke sorga. Kalau ada suami-suami suka nabok istri bertobat, kalau kau pernah menabok istri atau suamimu bertobat juga minta ampun, ya ampun sama Tuhan, ampun sama minta maaf sama siapa yang kau istri nggak ada hak memukul, suami juga nggak ada hak untuk mukul. Itu sebabnya harus saling mengasihi, tunduk, ya. Kita lakukan firman Allah dalam hidup ini. Nggak gampang memang itu. Kadang-kadang di tengah-tengah emosi memuncak jawabannya, wah itu bisa piring terbang itu. Saya sudah lihat banyak film piring terbang, mangkok terbang, panci terbang. Mengerikan. Sucikan tangan ini. Tahu kenapa tangan ini perlu disucikan? Karena kita memberkati anak-anak. Saya mulai dari TK sampai kepada perguruan tinggi anak saya selesai. Itu kalau saya dari rumah mereka pamit kepada saya, pas selalu akan saya tumpahkan tangan atas mereka. Yang besar tidak, karena dia sekolah yang di sini. Dari mulai TK sampai, bayangkan sampai mereka dewasa, masih saya menumpangkan tangan atas mereka. Kalau anak saya yang kecil itu anak rumahan dia. Kalau disuruh ke mana saja, dia susah dia untuk pergi. Padahal kita bukan kekang dia. Tapi dia tahu bahwa dia bukan tipenya itu. Kalau seperti dalam Alkitab itu seperti Yakub. Ya. Dia suka di rumah. Ya sekali-sekali pergi sih. Maksud saya itu memang itu tipenya. Lain yang besar, maunya di luar. Sampai harus kita straight. Tangan kita ini, itu sebabnya perlu disucikan. Dan yang terakhir kata firman Allah adalah sucikanlah hatimu. Jadi tangan disucikan,
hati, karena dari sinilah terpancar seluruh kehidupan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu Amsal 4 ayat 23. Saya baca saja karena ini ayat sudah lama, lebih baik saya teliti dulu. Apakah ingatan saya masih benar atau tidak? Karena ada versinya di otak saya, ada 21 atau 23. Iya, benar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ya. Jadi kalau kita menjaga hati, itu kita menerima segala berkat. Makanya kalau kita baca dalam 1 Petrus 1:15-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kamu adalah kudus. Ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sama seperti aku adalah kudus. Kuduslah kamu sama seperti aku adalah kudus. Jadi dalam segala tingkah laku kita, termasuk hati kita ini, harus kudus. Karena Allah itu kudus. Dan kalau Dia kudus, kita harus lakukan sebagaimana yang Tuhan lakukan. Dan kesucian itu harus menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Makanya mulut kita, tangan kita, hati kita, pikiran kita, hidup kita, semuanya harus dikuduskan oleh darah anak domba Allah itu. Kau tidak bisa menguduskan hatimu, engkau tidak bisa menguduskan mulutmu, engkau tidak bisa menguduskan lidahmu, engkau tidak bisa menguduskan hatimu. Hanya darah anak domba itu. Itulah sebabnya kita perlu datang kepada Dia. Nearer and nearer, lebih dekat kepada Tuhan. Karena di situ kita membangun persahabatan, membangun kasih, membangun segala hubungan yang intim, sehingga kita memiliki fervent relationship, hubungan yang membara, hubungan yang disertai hati yang meluap-luap begitu. Enggak, kita untuk berdoa itu enggak harus disuruh, enggak perlu. Ada waktu kita datang dulu di bawah kaki Tuhan, sujud di bawah kaki Tuhan. Mungkin saya walau sudah tua ini, saya masih sikap hidup doa saya lebih suka saya sujud. Ya. Jadi saya lebih suka sujud datang di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana sikap kita. Sama seperti Ayub itu. Siapa itu? Daniel itu. Dia sujud menyembah kepada Allah. Kadang sujud saya ini sampai ke lantai atau di tempat tidur, atau di karpet, atau di mana saya berada lah. Ya. Itu penting. Dan kalau itu kita lakukan, yakin dan percayalah, ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidupmu. Kuasa ekousianya Allah akan mengikuti seluruh langkah-langkah hidupmu, perkataanmu, ucapan-ucapan firman Allah akan diurapi oleh Tuhan. Dan saya sangat menantikan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 21 itu. Bagaimana tidak saya sedang mengharapkan karya Tuhan yang besar, rahmat-Nya, karunia-karunia yang menetap maupun yang tidak menetap, buah-buah Roh Kudus. Dan firman Allah itu perlu. Dan aku inilah perjanjianku dengan mereka, Rohku yang akan hinggap kepada mereka, dan firman yang kuberikan kepada mulut mereka tidak akan meninggalkan mulut mereka. Mulut mulut siapa itu lagi? Mulut generasinya berikutnya sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Wah,
Saya bilang, Tuhan, biarlah firman-Mu tidak meninggalkan mulutku, tidak meninggalkan mulut generasiku, generasi anak-anakku, sehingga mereka semua, kami semua dari generasi ke generasi adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang tidak melanggar kebenaran atau tidak melanggar perintah-perintah. Supaya nanti sore nanti saya akan membawakan masih tetap dalam judul yang sama, tetapi dampaknya akan Anda rasakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sehingga kita tetap untuk menjaga hidup kita, dan kita mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepada kita, dan kita tahirkan tangan kita tahirkan hati kita supaya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami ingin lebih dekat kepadamu, dan kami yakin Engkau juga akan lebih dekat kepada kami. Terpujilah Engkau. Dan kami mau berdoa bagi mereka-mereka yang sakit, segala sakit penyakit apapun yang sedang kau derita. Percayalah bahwa Tuhan mampu datang kepadamu dan akan menolong engkau. Dan Dia yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Yang kadangkala yang membuat Dia tidak mendengar doa kita adalah segala dosa dan kejahatan kita. Dan saya mau katakan kepada kita supaya kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau lihat hati-hati mereka Bapa di surga, Engkau menolong mereka. Dan yang sedang sakit saat ini, kami memerintahkan segala sakit penyakit apapun yang mereka derita dalam nama Yesus, kami perintahkan dalam keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan aku perintahkan segala sakit penyakit meninggalkan tubuh mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka, Engkau jamah mereka, Engkau sentuh mereka, dan Engkau katakan sembuhlah engkau. Dan terima kasih buat kesembuhan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu kepada mereka. Terima kasih. Dan kami juga mau berdoa kepada mereka yang menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Karena kami tahu apa itu arti persoalan, apa itu beban berat. Tuhan Bapa di surga, ada banyak orang-orang karena beban-beban berat mereka melakukan apa yang jahat, bahkan membunuh dan lain sebagainya. Kami tidak ingin anak-anak-Mu terlibat dalam hal-hal seperti itu. Dan itu sebabnya kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, serahkan hidup kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Kau menolong mereka, memberkati mereka, membela mereka, sehingga mereka mendapat pertolongan dari Tuhan. Terima kasih buat pertolongan kepada mereka, sehingga mereka boleh berkata, terpujilah Tuhan, hebat, luar biasa, karena Dialah penolong kami yang sesungguhnya. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur, dan kemuliaan diberikan terus kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus. Mantap, mantap, mantap.